lagi dengan Harisma Show, ngobrol santai seputar teknologi. Soalnya kalau aku lihat laptopnya kan versi biasa, katakanlah nanti di lock nggak mungkin sih lebih panas dari 90 derajat misalkan, mungkin baru sampai 70 derajat. Mungkin teknologi di OEM tadi atau di brand tadi, contoh MSI tadi, mungkin teknologinya gini, ketika mencapai titik ini kipasnya lebih kencang. Nah, saya pernah nemuin kayak gitu sana di brand lain juga sih. Jadi dia ada beberapa game yang dia compare di situ, pakai beberapa laptop juga. Nah itu ketika udah menyentuh suhu berapa gitu, kipasnya lebih kencang. Benar. Memang itu maksudnya ke situ. Jadi kalau dari Intel aja sudah ada tune tadi untuk mencegah overheat ya. Berarti setidaknya OEM tidak perlu menambah secara hardware mungkin kapasitas kipas. Mungkin seperti itu kali ya. Mungkin bisa. Saya baru tahu kalau misalkan yang ngatur itu awalnya dari Intel. Jadi Intel tuh gini mas, memang sih kalau kita ngomongin frekuensi berarti larinya dia akan ke dp gitu kan ya. Pasti. Ya kan, berapa voltasenya gitu kan ya. Thermal display. Iya. Jadi kalau kita ngomongin panas tidaknya, nah ini kita kan udah memikirkan nggak mungkin kan panas-panas banget gitu kan maksudnya. Asalkan nanti tataannya nih kita ngomongin letakannya untuk dari laptop pun juga jangan asal juga nih mas. Kalau kita sudah mempunyai teknologi itu, kalau kita main gamenya nanti beralaskan kain ataupun di bantal gitu kan ya, itu juga sama aja mas. Dia blowernya dia nggak akan keluar, sirkulasinya kan benar kan. Nah Intel pun juga berpikir bahwasanya saya ingin laptop ini untuk lebih ke performa, berarti meningkatkan frekuensinya, berarti dayanya kita naikkan. Supaya dia tidak overheat, berarti otomatis kita menciptakan lagi teknologi ya, dimana untuk menjaga stabilitas dari segi frekuensi atau dari segi suhu itu sendiri ya, itu namanya tuningnya tadi, tuningnya, pengaturnya atau coolingnya. Jadi supaya dia tadi dijelaskan juga di depan mungkin dari teman-teman OEM atau brand itu ada cooling sistemnya gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Dan sekarang pun mainnya nggak pakai kipas-kipas lagi menurut kita gitu, menurut saya dan teman-teman juga paham itu udah pakai kayak liquid gitu kan mas ya. Nah itulah, nanti mungkin teman-teman yang lebih melek dengan teknologi mungkin bisa komen juga sih mas ya, nanti seperti apanya nanti bisa kita bantu juga seperti itu. Itu bisa ngulik lagi. Jadi yang baru di sini yang perlu kita tahu, dari Intel pun sebenarnya sudah membatasi itu. Katakanlah TDP-nya tinggi, thermal design power ya. Misalnya TDP-nya tinggi, tapi kalau dilihat tadi 55 watt yang tinggi-tinggi amat sih sebenarnya. Itu pun masih ada batasannya. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau misalkan mau pakai laptop dengan pakai Intel Arc nantinya misalkan ada gitu ya. Intel Arc nanti ada, otomatis itu kan bisa melahap beberapa game yang berat ya. Nah itu nggak usah khawatir perkara dinginnya, karena itu sudah dipikirkan dari Intelnya mikirin, gitu kan ya. Dari brandnya pun juga mikirin. Mungkin dari brandnya adalah hardware-nya, dari Intelnya adalah software-nya. Nah, seperti itu. Cakep sih. Jadi kombinasi yang keren menurut saya. Karena orang itu gini loh, mau beli laptop cepat panas. Aduh, agak susah juga nih. Iya, jadi kalau kita ngomongin laptop itu kan sebuah investasi nih mas ya. Sekarang ini laptop kita ngeluarin uang, mohon maaf, dengan 15 sampai dengan 25 juta gitu kan ya. Tapi kalau tidak didukung dengan device yang bagus gitu kan, ya otomatis ya jatuhnya zong nantinya ya. Makanya Intel juga berpikirnya ya apa ya, kita nggak mau rugiin si customer juga gitu loh kan ya. Jadi itulah yang selama ini Intel dipercaya untuk membuat ataupun sebagai produsen prosesor ya terbesar saat ini di setiap government ataupun di setiap sekolah dan macam sebagainya. Kalau teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya itu tetap setia dengan Intel seperti itu mas. Jadi memikirkannya itu nggak cuma untuk dia sendiri tapi untuk kesemuanya. Karena jadi Intel adalah menjadikan solusi buat teman-teman yang membutuhkan performa lebih dengan budget yang istilahnya di situ lebih terjangkau gitu kan ya. Tapi performanya bisa diandalkan seperti itu. Segitu kencengnya sih. Ya 5,6 guys. Makanya
Saya pikirnya kalau 5,6 udah harusnya desktop nih, Ya. karena kan power supply butuh kenceng. Ya, Kalau adapter laptop berapa sih? Ternyata masuk juga di laptop. Kan yang Gen 12 sudah 5 kan Mas, 5, sekian gitu kan ya. Iya, tapi nggak sampai Iya. bisa di boost juga. Iya. Gitu. Kalau sekarang masih ada udah 5,6 GHz frekuensi turbonya ya. Wah, keren. Gila sih. Terus tambah lagi ini. Itu belum overclocking ya Mas ya? belum makanya kalau overclocking terus posisinya suhunya naik wajar. Karena memang mereka butuh performa yang tinggi dan itu rata-rata juga di laptop. Di PC. Di PC desktop ya. Di desktop bukan di laptop. Kalau di laptop kan masih pakai HS atau H tadi ya. Ini kalau sekarang gini, Gen 13 untuk yang versi gamingnya keluarga H series sudah keluar. Keluarga P sudah keluar? Keluarga P ditunggu aja. Oke, keluarga P OTW lah ya. Langsung. Terus sekarang keluarga U gimana? Keluarga U ini ada, ya kan? Ada. Cuman dia masih generasinya tetap 12, Mas. Generasinya 12. Tetap 12. Cuman bedanya itu di angka ataupun huruf di belakangnya. Biasanya kalau kita ngomongin biasanya kalau kita ngomongin core, Intel core, terus kemudian disebutkan 11, 15 sekian gitu kan ya. Itu berarti katakanlah ini i3 11 15G G4 atau G4 gitu kan. Itu generasi 11. Oke, 11. Terus ya. G12 ya berarti 12 sekian gitu kan ya. Oh iya, itu 12 15. Ini ada ya. Ini ada. Apa nih? Apa ini? Kepo ya? Iya dong. Jadi ini Intel ya awal tahun ini juga mengeluarkan untuk Core i3 yang seri N. Seri. Bentar, Mas. Setahuku ya Mas ya, i3 itu kan U nih, kalau 11, 12, terus belakangnya U. Terus kalau N itu biasanya nih untuk Intel N4000, 4020 atau N6000. Lebih ke Celeron gitu ya. Terus kenapa i3 jadi N Mas, turun ya? Oh enggak juga sih. Jadi gini teman-teman semuanya, klarifikasi. Kita di sini kembali lagi Intel seperti yang saya omongkan di depan tadi sebagai solusi. Jadi Intel memberikan solusi untuk teman-teman yang dimana budget kembali lagi nih. Budgetnya ini kisaran antara 6 sampai 7. Dapat i3. Ya kan? 6 sampai 7 dapat i3 generasi terbaru Gen 12. Jadi kalau kita ngomongin sekarang generasi 12 nih. i3 ada seri N-nya. Jadi kalau kita ngomongin di situ adalah Core i3 N305, Mas. N305. Iya. Oke, berarti untuk yang N itu tidak melulu tentang Celeron atau Pentium. Benar. Tapi i3 pun juga sekarang pakai N. Iya, sekarang khusus di 2023. Iya, 2023 dan Gen masuknya lagi Gen 12. Karena kalau termasuk Gen 12. Tahun 2022 itu kan i3 Gen 12 itu masih ada yang ini. Gen 12 itu i3 1215U. Ya. Nah, benar kan ya? Nah, terus sekarang 2023 pembaharuan dari penamaan atau versi lain. Jadi apakah gini, ada U sama N ini terpisah atau N ini pengganti dari U? Enggak, itu berdiri sendiri-sendiri, Mas. Oke. Jadi kalau kita ngomongin Gen 12 nih, kita flashback lagi Gen 12. Kita tahu bahwasanya U series harganya pertama kali muncul i3 ya, benar enggak? Piro aku Mas 10 jutaan gitu ya, 8-10 jutaan gitu kan ya. i3 loh guys gitu kan. Jadi Intel di sini mencoba untuk memberikan solusi kembali dengan budget tadi saya bilang 6 sampai dengan 7 juta udah dapat i3 generasi terbaru dengan N305-nya. Yang di sini yang perlu digarisbawahi adalah Gen 12. Dengan Intel 7-nya, prosesornya, ya arsitekturnya dia, dan yang paling mencengangkan di sini adalah 8 core, Mas. 8 core. Biasanya 8 core 16 thread ya. Benar enggak? Enggak, kalau yang ini ya kembali lagi nih kalau kita ngomongin bagi dua kali ya? Iya. Oh, benar. Cuman kalau yang ini karena ini versi untuk yang low-nya gitu kan ya. Itu 8 core ini adalah efisien semuanya, Mas. Semua efisien. Semua karena mengacu prosesornya i3. Iya, kalau i3 kan mau diapain juga nggak bisa buat kenceng-kencengan lah ya. Buat harian, buat office, buat kinerja kantoran lah ya. Iya, benar sekali. Oke, i3 dibagi dua, i3N dan i3U. Ya.
kalau N-nya ini di depan ya, jadi Core i3 N305. Cuman saat ini nih yang baru masuk nih Mas, itu dari teman-teman dari Acer dan juga dari SP ya, ya. Mungkin besok masuk dari sana ya, Acer sama HP ya. Nah, itu kan masuk kan. Kapan lagi dapat harga murah, teknologi baru. Oke. O sama N. Ya, signifikan nggak bedanya? Pasti Mas, pasti. Perbedaannya itu ada pastinya. Jadi kalau kita ngomongin kalau untuk Yaku seriesnya itu nanti ada performa core-nya. Kalau yang ini cuman efisien core-nya saja. Jadi pasti ada perbedaan. Karena dari segi budgetingnya atau dari segi range harganya pun berbeda. Oke. Gitu. Cuman secara kalau kita ngomongin untuk kelas-kelas, notabene di situ adalah untuk kebiasaan atau keseharian gitu kan ya, untuk office, kemudian untuk istilahnya web browsing, kemudian untuk yang lainnya tugas-tugas ringan itu udah cukup mumpuni Mas dengan 8 core-nya dan 8 thread. 8 core, 8 thread, efficient core. Iya, efficient core. Gitu. Oke, menarik. Ya mungkin bisa lah nanti disampaikan juga harganya berapa. Gitu, di Harisma berapa nanti tunggu ya guys ya. Kita besok langsung launching ya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Tahun 2023 Intel itu kan ngeluarin dari i3-nya jadi ada 2, satu N, satu O. Saya baru ingat tadi kalau O itu kan 2 prosesor, 2 inti core sih, bukan 2 prosesor, 2 inti core, 1 performa core, 1 efficiency core. Kalau seri N itu efficient core, 8 core efisiensi semuanya. Kalau yang di U itu yang efisiensi berapa? Kalau untuk efisiennya dia itu adalah 4 dan 2. 4 dan 2. Berarti 6 core dong? Iya. 2 core-nya performa? Performa. Oke, sebenarnya dari sisi efisiensi lebih kencengan lebih banyakan yang ini ya, yang N ya. Iya. Cuman karena kedukung sama performa core. Karena performa core itu kan multi thread. Iya. Nah, jadi dia berdiri sendiri. Dan jangan salah lagi, Mas. Dia bisa multi core-nya kan jalan 2 kalikan 2 berarti 4 ditambahkan ini adalah 8 berarti kan? Berarti 8 core terdiri dari 2 inti. Kalau satunya 8 core 1 inti. Iya. Oke. Masuk ya? Masuk. Baru ya. Kalau nggak kita bedah kayak gini kita nggak tahu. Iya. Tahu ya. Itu generasi terbaru nih. Mesti pengganti yang sebelumnya nih. Kalau nggak itu generasi terbaru nih. Mesti lebih kenceng dari sebelumnya. Cuman gitu-gitu doang. Iya, itu doang. Kita ngobrolnya di warkop kayak gitu. Iya, ini kan kalau kita ngomongin sekarang di sini nih kan, jadi kita tahu nih ternyata di Gen 12 dan Gen 13 itu ada 2 inti core. Jadi dia menganut sistemnya itu adalah hybrid performa dengan 2 inti core, efficient core dan performa core. Betul. Seperti itu bedanya guys. Nanti naik lagi ke i5. i5 semuanya 2 inti core. Ada P, ada E. Iya. i7 pastilah ya. Iya. Jadi intinya kalau kita ngomongin di 13 dan 12 gitu kan ya udah itu hybrid, udah 2 performa. Kecuali yang tadi tuh kita ngomongin N-nya tadi itu cuma 1 doang nih, efficient core doang. i5 enggak ada ya berarti. i5-nya belum. Kebetulan ini adalah solusi untuk yang kelas-kelas istilahnya middle low gitu kan ya. Kayak gitu. Middle low dapat barang baru. Iya. 8 core. Oke, selanjutnya ini Mas, teknologi Intel. Kita bicara teknologi Intel itu kan, kalau kita ngomongin prosesor segitu banyaknya. Terus kita ngomongin teknologi yang lain ternyata ada NUC dan kawan-kawan. Terus kalau di tahun 2023 yang baru kan dari prosesor sama kartu grafis tadi Intel Arc. Waduh, kita ngomongin ini aja kayaknya nggak kelar-kelar nih. Ada lagi nggak Mas kira-kira? Kemungkinan nih nantinya lebih mengembangkan kembali dari sisi grafik card-nya karena Intel memang saat ini di beberapa tahun belakang memang lebih fokusnya ke situ Mas. Jadi walaupun dengan integrate grafisnya mungkin nantinya juga, tapi kita belum dapat bocoran sih, nanti ditunggu aja seperti apanya. Tapi kalau menurut saya nih, pengamatan saya yang mengamati dari tahun ke tahun, memang perkembangan untuk graphic card ini cukup diperhatikan sama teman-teman dari Intel terutamanya ya.
dan juga lebih yang kedua ini lebih kepada ke project ataupun ke solution. Jadi kayak contoh sekarang kan kita kalau ngomongin barang-barang yang harus masuk ke government ataupun ke pemerintahan ataupun ke instansi kan harus ada yang namanya TKDN. Nah, total seperti komponen itu. dalam negeri. Iya, Intel itu masuk di situ. Iya, masuk juga. Oh, saya tahu pelebaran bisnisnya. Iya. Jadi Intel juga mengembangkan kembali atau mensupport nih produk-produk dalam negeri gitu kan ya. Seperti ya sekarang kita ngomongin ya kayak brand-brand baru kan banyak banget tuh. Kan ada Xiu, kemudian ada Zyrex dan macam sebagainya di situ. Dan Intel punya prosesor. Iya, benar sekali. Dan pastinya Intel juga akan support apa yang dicanangkan pemerintah utamanya. Pemerintah Indonesia yang di sini syaratnya harus kayak gitu, ya udah Intel juga akan support di situ. Pasti support di situ ya, iya, karena itu selain mendukung kinerja, mendukung juga nanti perkembangan teknologi di Indonesia. Ya, gitu pastinya. Nah, nanti ditunggu aja gebrakan apa saja yang akan hadir di akhir tahun. Biasanya itu akhir tahun tuh seru-serunya Mas ya. Kayak brand sebelah juga akhir tahun biasanya kan. Nah iya benar. Ya ini sebelah juga udah mulai ancang-ancang nih dengan 7000 seriesnya kan ya. Wah tambah seru nih. Untuk lebih detailnya bisa lihat di periode yang sebelumnya. Di episode kita sebelumnya ada si merah, sekarang si biru segini banyaknya. Oke, kita patut menunggu dua raksasa ini untuk saling berkembang dengan teknologinya masing-masing. Kita cukup menikmatinya. Oke, dari ini semua mungkin dari teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Mungkin ini Mas mau nanya, kan tadi kalau nggak salah ada menyinggung tentang gamers. Nah, untuk spek prosesor yang disarankan dari Intelnya sendiri itu untuk PC high-end itu prosesor apa yang baiknya diambil oleh para gamers kan karena kebutuhannya juga tinggi. Takutnya kalau ngambil di sedang-sedang atau tengah-tengah aja nanti takutnya nangis. Kalau terlalu di bawah jelas nggak kuat, kalau ketinggian nanti sayang terlalu mengambilkan duit. Dilemanya anak gamers, tapi budget minimalis. Budget minimalis ya. Oke. Tapi tetap gamers. Kira-kira gini. Pertanyaannya adalah lebih ke spek minimal untuk bisa melibas beberapa game dari Intel tuh pakai tipe yang apa? Oke, yang pastinya harus yang H-series ya Mas ya. Itu yang pertama. Oke, patokannya di iya, karena tadi kan kita ngomongin ada UPH, ya kan. Kalau pengen untuk gaming gitu kan ya, teman-teman gamers gitu kan, kita sarankan itu adalah yang H-series. Di High Performa. Yang pertama di situ TDP-nya dia lebih tinggi dengan 45 watt-nya. Jadi kalau kita ngomongin di situ otomatis frekuensinya juga akan aman lah di situ ya. Jadi PS-nya pun juga akan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari i5 pun sebenarnya itu sudah mumpuni Mas. Ya asalkan nanti yaitu yang H-series. Jangan kalau kita i5 ya U-series buat main game, waduh. Ya sama aja maksain banget gitu kan ya. Tapi kalau untuk di i5 sih sebenarnya sudah cukup lah Mas dengan istilahnya kantong-kantong mahasiswa sekarang gitu kan ya, dengan budget 10 sampai dengan 15 sih is oke lah. Masih udah cukup lah di i5-nya. Yang H-series ya, teman-teman nanti juga bisa cek aja datang ke Harisma gitu kan, nanti banyak sekali pilihannya kan ya. Nanti diarahin teman-temannya di situ ya kan, larinya kemana, dengan budget yang mana, nanti sesuaiin aja di situ. Tapi H-series harus menjadi patokannya. Oke, patokan gamers H-series. Oke, kalau P emang nggak bisa ya? Ini saya ngomongnya pelan, takutnya salah. Oh, P sebenarnya bisa Mas. Oh bisa ya? Iya, P bisa. P itu untuk TDP-nya masih di bawahnya, ya kan? Estimasinya kurang lebih sekitaran 25 sampai dengan 35. Taruhlah seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin P itu lebih kepada laptop tipis ringan. Nah, laptop atau thin and light. Nah, di mana di situ juga ada Intel Evo. Nah, teman-teman yang pengen laptop tipis ringan, bisa untuk ngantor, bisa untuk nongkrong, dan bisa untuk main game. Yes. Nah, tadi kan ada juga tuh, itu yang harus mempunyai logo Intel Evo, yang tersertifikasi Intel Evo, itu baru bisa. Jadi option yang pertama tadi kalau untuk teman-teman yang gamers yang benar-benar di situ
membutuhkan TDP atau frekuensi yang tinggi, itu adalah yang H series. Kalau teman-teman yang di situ masih untuk main game, ya tapi kan, juga buat yang hobi, lain, ya kan, tapi bisa untuk bekerja, Intel Evo jawabannya. Intel Evo Yang di P series. Selalu ada jawaban. Ada, Intel itu selalu memberikan solusi gitu kan ya. Lu mau Jadi apa? Gue kasih dah. kalau Keren. terlalu jauh di Gen 12, turun aja dulu di Gen 11 kan juga ada Intel Evo juga. Oh iya, Gen 11 benar. ya kan? Saya nemuin itu dulu kalau nggak salah ya, Intel Evo itu kan dulunya Intel Iris Plus kalau nggak salah. Iya, benar. Ya itu XE, itu yang XE. Yang XE ya. XE itu sebelumnya kan Iris Plus. Nah, syaratnya Intel Evo pertama yang Gen 11 itu adalah mempunyai Iris Plus. Nah, sekarang yang Gen 12 itu up to menjadi Iris XE. Oh. Ya kan, 11 dan 12, sorry. Spec integrated itu ngaruh juga dari certified-nya. Iya. Jadi kalau kan Evo XE, kalau Plus Iris Top. Iya. Oke. Keren ya. Saling berhubungan gitu loh, maksudnya dari yang versi sebelumnya ke sini ternyata ada revolusi sendiri dari Intel. Semakin ke sini Intel bukan sekedar kemarin lag-lagan, sekarang ganti lag lagi, bukan sekedar itu, dari Tiger lag ke Raptor lag itu bukan sekedar ganti nama, tapi juga ganti teknologi, pembaruan, pengembangannya, semuanya juga dipikirkan. Benar sekali. Jadi terjawab ya tadi Mas ya. Jadi ada dua pilihan untuk teman-teman yang membutuhkan laptop gaming atau bisa buat ngegame gitu kan ya. Kalau benar-benar yang antusias banget nih laptop atau istilahnya pemain-pemain yang udah pro itu yang H series sih saya sarankan di sini di Core i5 pun udah mumpuni. Tapi kalau mau ada uang lebih gitu kan ya, naik upgradein lagi ke i7 kayak gitu. Kemudian untuk yang teman-teman nih yang hobinya main game gitu kan ya, masih istilahnya game-game ya tetap AAA juga, e-sport juga masih bisa, dan juga buat tugas-tugas ataupun buat kerja gitu kan ya. Kerja game oke. Benar, itu adalah di Intel Evo nanti yang di P series seperti itu. Oke. Keren sih dari Intel semuanya ada deh. Oke, selanjutnya kalau ada teman-teman nanti ada pertanyaan bisa cantumin aja di kolom komentar. Nanti kita akan buka sesi lagi ke depannya. Mungkin misalkan nih belum terjawab, mau ini, coba misalkan ya, aku mau tahu dong ini sama ini bedanya apa. Kita buka sesi lagi, kita undang lagi Mas Dedi ke sini biar lebih detail lagi. Soalnya kalau kita ngobrol kayak gini nggak tahu waktu tiba-tiba imsak Mas. Padahal kita niatnya sebelum buka nih. Iya, benar sekali. Udah lagi misalkan ya seru sih Mas ya. Kalau kita mengenal teknologi mau nggak ada habisnya sih Mas ya. Karena kita ngobrolin itu keseharian yang sebenarnya kita temuin, cuman kita nggak tahu ini bedanya apa dari sini. Makanya kita bangun podcast ini Mas. Sebenarnya kita datangin Mas Dedi itu bukan sekedar kita ngobrol seperti itu, tapi memberi sebuah pengetahuan yang mungkin orang lain nggak tahu padahal itu ditemuin tiap hari. Kuncinya seperti itu sih. Jadi buat teman-teman pantengin terus podcastnya Harisma Show, karena setiap kita melakukan podcast seperti ini kita akan memberikan hal-hal baru yang mungkin teman-teman belum tahu. Padahal itu setiap hari kan ditemuin, atau misalkan nih teman-teman ragu mau tanya, aku masa mau ke toko cuma tanya kayak gini doang. Nah, kita hadirkan podcast ini untuk menjawabnya. Mungkin seperti itu Mas Dedi. Oke, thank you Mas Arsya. Terima kasih banyak waktunya. Bisa menjawab semuanya ya Mas ya. Thank you juga buat teman-teman Harisma yang luar biasa banget acaranya ini. Sukses buat Harisma Komputer. Ya, terima kasih Mas Dedi. Oke, mungkin dari kita cukup. Kita akan lanjutkan lagi besok di lain waktu. Pantengin terus YouTube-nya Harisma. Dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan kalau besok kita bangun podcast lagi. Oke, seperti itu dari saya Arsya cukup. Sampai jumpa.